Skenario Timnas U17 maju ke Piala Dunia U17 usai bungkam Korea Selatan U17 di Piala Asia. Dibuat tak percaya, Madam Pang sampai bilang begini soal kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Kevin Dix beri respon mengejutkan usai juniornya ke Korea Selatan U17. Respon berkelas Nova Arianto usai anak asuhannya tumbangkan Korea Selatan U17. Kapten Timnas didekati sejumlah klub besar Eropa. Venezia pasang harga tidak masuk akal. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia yang berkiprah di level kelompok umur selalu mengalahkan Korea Selatan dalam 2 tahun terakhir. Seperti diketahui gol tunggal Evandra Florasta pada masa injury time dalam laga fase grup Piala Asia U17 membuat skuad Merah Putih menang atas Korea Selatan. Gol yang dicetak Evandra Florasta berawal dari titik putih. Ia sempat gagal menunaikan tugasnya memasukkan bola ke gawang karena mampu dimuntahkan kiper Korea Selatan. Namun wonderkick Bayangkara FC itu berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper lawan. Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U17 membuat anak asuh Nova Arianto untuk sementara menempati peringkat kedua grup C. 3 poin yang berharga dari laga melawan tim muda Taeguk Warrior melanjutkan tren positif wakil Indonesia saat berhadapan dengan duta negeri gingseng di lapangan hijau. Sebelumnya pada Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia juga mengalahkan Korea Selatan dalam babak tos-tosan dengan skor akhir 11-10. Ketika itu Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal, namun kalah pada babak perebutan tiket ke final dari Uzbekistan dan takluk dari Irak pada laga perebutan peringkat ketiga. Kini Timnas Indonesia U17 masih memiliki 2 laga sisa di fase grup menghadapi Yaman pada tanggal 7 April dan Afghanistan 3 hari kemudian. Timnas Indonesia U17 membutuhkan setidaknya 1 kemenangan lagi untuk lolos ke fase grup, sekaligus mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Gelandang Timnas Indonesia U17 Evandra Florasta sukses mengantarkan timnya menang atas Korea Selatan U17. Kemenangan itu membuat Evandra percaya diri, skuad Garuda Muda bisa menyapu bersih kemenangan di sisa laga. Evandra sangat bersyukur bisa menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia U17 di laga tersebut. Pemain muda Bayangkara FC ini mengatakan, kemenangan ini sangat penting dalam menatap sisa laga di grup C. Kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pemain Timnas Indonesia U17. Evandra pun optimistis Garuda Muda bisa mempertahankan tren kemenangannya ini saat melawan Yaman U17 dan juga Afghanistan U17. Jelas berpengaruh, karena pertandingan pertama sangat menentukan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan hasil ini, saya percaya diri untuk pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Yaman dan Afghanistan. Saya dan tim ingin sapu bersih kemenangan, kata Evandra Florasta. Sementara itu pelatih Timnas U17 Nova Arianto merasa girang timnya sukses tekuk Korsel di matchday pertama Piala Asia. Nova mengatakan kemenangan ini menjadi modal yang bagus untuk menatap 2 laga selanjutnya. Ya, yang pasti kita bersyukur. Pertandingan pertama tidak mudah. Pemain sudah bekerja keras. Kita mendapatkan 3 poin. Kemenangan ini menjadi modal yang baik untuk kita. Kami belum selesai. Masih ada 2 pertandingan lagi, kata Nova Arianto. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix ikut girang menyaksikan junior-juniornya di tim nasional U17 mengalahkan Korea Selatan. Ia bertepuk tangan dengan capaian tersebut. Hasil yang didapatkan oleh skuad Garuda Muda banyak mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Sebab tim besutan Nova Arianto mengalahkan Korea Selatan, di mana dari segi level ada di atas Timnas Indonesia U17. Pujian pun diberikan. Salah satunya datang dari pemain Timnas Indonesia senior Kevin Dix di sosial media X miliknya. Back FC Copenhagen itu memberikan emoji tepuk tangan di postingan akun resmi Timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa Kevin Dix memperhatikan laga Timnas Indonesia U17. Padahal, sang pemain tengah sibuk membela timnya di Eropa. Tentu saja hal ini bagus karena jarang sekali pemain-pemain naturalisasi terlihat memperhatikan Timnas Indonesia kelompok umur. Juru bicara FA Thailand, Piapong Puon, menyoroti gaya bermain tim Gajah Perang Muda kalau menghadapi nasib berbeda dengan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17. Silva Maxes dan kawan-kawan tergulai lemas usai pertandingan mentas 3 April kemarin kontra Uzbekistan dengan hasil akhir terbantai 1-4. Nasib Thailand ini bak berbanding terbalik dengan Timnas U17 Indonesia yang berhasil memukul mundur Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0. Nasib buruk Thailand mendapatkan reaksi menarik dari Piapong Puon.
Juru bicara FA Thailand itu menyoroti perubahan gaya bermain yang diterapkan oleh Miller. Sementara itu Miller mengakui anak didiknya tidak hanya kalah strategis saat menghadapi Uzbekistan. Selain masalah fisikis, Maxes dan kawan-kawan disebut kalah fisik dari lawan-lawannya. Hasil minor di laga perdana ini juga menjadi sorotan tajam Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, yakni Madampang. Madampang merasa sedih dengan hasil awal yang diraih skuad muda mereka di gelaran Piala Asia U17 ini. JIZ merupakan salah satu pemain kunci Venezia, klub kasta tertinggi Liga Italia. Selain kerap dipercaya menjadi kapten tim, JIZ pada musim ini nyaris tidak tergantikan untuk Venezia sebagai tembok kokoh di barisan pertahanan. Menurut data Transfermarkt, bek berusia 24 tahun itu sudah mengoleksi total 29 pertandingan dan mencatatkan 2 gol untuk Venezia musim ini di berbagai ajang. Konsistensi dan kemampuannya yang apik dalam mengawal pertahanan Venezia membuat JIZ dilirik banyak klub Eropa. Belakangan, kapten timnas Indonesia itu santer diisukan telah diminati oleh klub-klub besar Liga Italia seperti Juventus, AC Milan hingga Inter Milan. Sementara itu Venezia mematok harga JIZ lebih murah di angka 10 juta euro. Jika Venezia terdegradasi, maka harga JIZ bisa turun dan lebih terjangkau lagi. Hal itu bisa memudahkan Inter Milan untuk memboyongnya. Harga JIZ yang dipatok Venezia kepada Inter Milan jelas 2 kali lipat lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan kepada Juventus. Lantas kemanakah JIZ akan berlabuh pada musim depan? Menarik dinantikan seperti apa kiprah kapten timnas Indonesia itu di Eropa. Martin Paes mendapatkan saingan berat untuk mengamankan posisi utama sebagai kiper timnas Indonesia. Pasalnya belum lama ini PSSI memproses naturalisasi pemain berposisikan kiper, yakni Emil Audero. Sosok Audero bukan menjaga gawang sembarangan, karena punya pengalaman yang banyak di Eropa. Kiper kelahiran Lombok tersebut pernah bermain di Juventus, Inter Milan, Sampdoria, dan kini bersama Palermo. Melihat hal tersebut, Martin Paes memandang bahwa Emil Audero merupakan kiper yang berkualitas. Maka dari itu kiper FC Dallas ini justru senang dengan kedatangan Emil Audero, sebab ia bisa berbagi pengalaman ketika di sesi latihan. Sama-sama berkualitas. Maka dari itu, Martin Paes dan Emil Audero berebut untuk bisa mengisi posisi pertama di sektor kiper skuad Garuda. Adapun untuk pilihan akhir memang keputusan sang pelatih Patrick Kluivert. Dari 2 pertandingan terakhir, Patrick Kluivert memilih Martin Paes sebagai penjaga gawang. Meski begitu, jika nanti Emil Audero yang bakal dipasang, maka kiper 26 tahun tersebut akan tetap menghormati keputusan sang pelatih. Sementara itu, Emil Audero juga mengungkapkan dirinya tidak takut bersaing dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang nomor 1 di timnas Indonesia. Ia menyebut persaingan merupakan makanan sehari-hari pesepak bola profesional. Dia penjaga gawang luar biasa. Pernah bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus, Sampdoria. Sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como. Ia berpengalaman di Serie A. Saya rasa kami berdua memiliki kualitas tinggi. Saya orang baik dan lebih memilih belajar satu sama lain daripada saling membenci, kata Martin Paes. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.